hayyul qayyum nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim huwallazi anzala alaikal kitaba bil haqqi ya damatum dama utul kitaba mimma wa ukharu mutasyabiha walahum wa amman ladzina kafaru fi qulubihim zay'un fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi innallaha la yukhlifu mi'ad Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube Dompet Duafa Sumatera Selatan, para donatur juga yang mungkin pada hari ini menonton gitu ya. Kita tadi habis ngedengerin tasmi dari santri Rumah Tahfiz Balita di daerah Torpedo nih ya. Lokasinya daerah Torpedo. Sebenarnya banyak cabangnya nih ya, udah ya. Tapi ini perwakilan yang dari daerah Torpedo, markas Insan Qur'ani daerah Torpedo. Nah, adik-adik tadi merupakan tamu kita nih pada hari ini di podcast pendidikan pada hari Senin 19 Desember 2022. Sebelumnya saya sapa dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin, para pemirsa channel YouTube Dompet Duafa Sumatera Selatan, para donatur dan para mungkin staff dari DD Sumsel, orang tua wali, mungkin ada yang nonton juga dari santri Rumah Quran Markas Insan Qur'ani, rumah Tahfiz Balita gitu ya, Rumah Tahfiz Balita yang hadir nonton pada hari ini. Alhamdulillah, mari kita haturkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
nikmat kita bisa berkumpul, berukhuwah, pada hari ini kita bisa berjumpa gitu ya. Berjumpa, terutama nikmat iman juga yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam juga mari kita haturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, para pemirsa, ini tadi kita udah dengerin Tasmi. Sekarang kita mau ngobrol sama pengajar di tim Rumah Tahfiz Balita Sumatera Selatan atau Palembang. Ada Umi Mila. Umi Mila, apa kabar Umi Mila? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi sehat Umi? Alhamdulillah. Tadi habis dari rumah Quran atau langsung Iya. ke sini ya? Langsung. Ke rumah tahfiz dulu. Oh, rumah tahfiz dulu ya. Iya. Kumpulnya di situ dulu ya, baru ke Kumpulnya sini. situ dulu. Tapi sebenarnya hari ini ada jam sekarang tak ada jam ngajar anak-anak. Kalau jam ada, Oh, cuman oke. hari ini kebenaran nggak ngajar pagi, ngajarnya sore. Ngajarnya sore. Oke, boleh. Umi boleh dideketin mic-nya lagi nggak, Bang? Mi, kita hari ini kemarin sih sebenarnya kita kan pernah silaturahmi juga ya ke rumah Tahfiz Balita. Kita tuh kaget, ternyata balita bisa mulai menghafal Al-Quran gitu, Mi. Sangat bisa. Karena kalau dulu ya berdasarkan saya pribadi, Mi, kayaknya saya dulu baru lulus Iqra itu kelas 5 SD. Ya. Kelas 5 SD itu umur Saya berapa? Kelas berapa ya? Sama ya, mungkin ya kelas Iya. 5 kelas 6. Kelas 5 kelas 6 dan baru lancar Al-Quran itu pas ya kelas masuk SMP kelas 6 kelas SMP. Dan itu pun masih kalau misalkan zaman dulu ya itu udah termasuk standar dan cepet lah kalau zaman sekarang. Ternyata kita menemuin fakta pas silaturahmi kemarin ada balita yang udah bisa hafal Al-Quran. Iya. Nah, kita mau bahas itu, Mi. Kita mau ceritain, mungkin nanti Umi bisa ceritain terkait Rutaba ini seperti apa. Nanti kita cerita juga terkait sejarah mungkin gimana bisa terbentuk Rutaba ini kayak gitu. Iya. Terus nanti ada juga gimana sih mungkin Umi diceritain juga proses selama mengajar anak balita ini kayak gimana gitu kan. Karena kalau mungkin mereka nggak bisa apakah sudah mengenal Al-Quran duluan atau mengenal huruf hijaiyah duluan atau kayak gimana kayak gitu. Terus nanti ceritain juga Mi kendala-kendalanya. Karena kan tentunya ngajar balita itu pasti super dengan penuh kesabaran. Super dengan penuh kesabaran, nanti Umi ceritain. Nah, boleh sekarang mungkin Umi ceritain dulu gimana sih bisa terbentuk lembaga tahfiz balita di Sumsel ini. Iya ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau rumah tahfiz balita ini, Markas Insan Quran ini diinisiasi dengan dua foundernya, Ibu Ira Natasyadiani dan Dr. Yoris Memi ya. Dua-duanya itu sahabat dari zaman SMP. Oh, mereka sahabatan. Mereka sahabatan sampai punya anak begitu kan. Terus di usia mereka itu akhirnya mereka berpikir kita harus menyiapkan akhirat gitu ya. Wah, Kira-kira Masya gitu Allah. kan. Yeah. Apa nih amal yang akan terus mengalir buat kita apa gitu. Nah, jadi akhirnya ketemu dengan teman di luar Jawa yang waktu itu mengadakan Mereka berarti orang Palembang atau orang Palembang. Palembang. Kayak kira orang yang Jawa terus pindah ke sini, enggak ya? Orang Palembang, sekolah di Palembang gitu, asli orang Palembang. Jadi kebenaran ada temennya, kalau kuliah kan mereka di luar semua, satu di Surabaya, satunya di UI di Jakarta. Jadi ada teman yang mengajak untuk mengikuti pelatihan fasilitator rumah tahfiz balita dengan metode tabarok. Berangkatlah mereka berdua. Jadi di rumah tahfiz balita ini tidak ada yang backgroundnya syar'i, justru kami orang amah, orang yang justru dari dunia pendidikan yang tidak ada pendidikan pesantren segala macam gitu. Cuma punya dasar niatan seperti itu, pengen punya amal yang berketerusan, berkelanjutan, dan punya, kalau baca Quran kan orang yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya Gitu iya, kan? benar. Jadi mereka mau, apalagi yang kita hidup nih udah dikasih Allah ilmu, dikasih Allah rezeki dan sebagainya, apa manfaat kita nih gitu. Akhirnya ikut, dua orang itu berangkat, pulang dari sini, wah gimana nih bukanya? Kita lo nggak punya hafalan, nggak punya gitu kan? Ternyata. Satu kerja dokter, satunya di lembaga pendidikan Kumon. Kumon gitu. itu. Jadi ini gimana gitu, tapi anak-anak mereka anak-anak yang sedang menghafal Quran. Anaknya juga, mulai dari anaknya juga. Iya. Jadi bahkan ada saat kalau Bu Ira itu anaknya sudah selesai 30 juz itu dan didampingi oleh dia. Gitu. Jadi proses itu begitu, akhirnya nekat Pak di rumah di Torpedo itu rumah Ibu Mbak Memi, jadi dibukalah Bismillah dengan modal nekat.
Jadi waktu itu saya iseng pas dia buka lowongan kerja gitu, karena kalau saya pribadi kan tinggal di Talang Keramat itu, saya memang membuka rumah Quran juga gitu untuk tetangga-tetangga saya gitu, dan itu sudah jalan 2 tahun 3 tahun gitu. Saya iseng karena saya memang sedang mencari juga di mana lembaga tahfiz yang menerima anak yang belum bisa baca Quran. Iya, masalahnya itu tuh. Saya dari anak pertama saya keliling Palembang nggak ketemu, sampai ketemu di anak ketiga. Anak ketiga, saya boleh nggak ngajar di situ, kata saya kayak gitu kan, karena dia buka lowongan gitu. Ternyata memang fasilitatornya yang penting sabar sama anak-anak, kuncinya begitu. Kuncinya sabar dengan sama anak. anak-anak, tidak boleh marah-marah sama anak-anak gitu, bisa gitu kan. Ya udah gitu, modal nekat. Waktu itu awal buka saya datang di wawancara, ya pokoknya datang aja Mil kalau mau daftar gitu. Kemudian satu lagi ada Ustadz Henry. Ustadz Henry ini pun nggak sengaja, tadinya cuman mau bertamu ke sana ketemu dengan anak angkatnya, tapi ternyata dikiranya calon pengajar juga. Jadi ikut nyemplung dalam pertemuan itu pas ditawar-tawarin gitu kan. Nanti ngajarnya gini, buka TV, nanti ini diputer, semua yang ngajar udah Syekh Kamil semua. Jadi pokoknya kalau secara Qur'annya, karena itu video pembelajaran lewat video visual itu semua sudah ada. Jadi kita tinggal bagaimana, karena kita bukan guru, kita itu fasilitator. Pembimbing belajar gitu. Jadi gimana anak-anak ini betah belajar sama Syekh Kamil di TV itu. Di TV itu tantangannya di situ gitu. Kalau Qur'annya udah semua di paket itu sudah ada gitu. Waktu itu awal buka kita cari, buka pendaftaran kemana-mana, fisik ke kanan kiri kawan. Itu mulai tahun berapa Mi tadi? Tahun 2018. 2018 ya. Dan itu orang banyak nggak percaya Pak. Iya. Anak kecil gini nggak kasihan belajar 4 jam di dalam kelas gitu kan. Ya kalau mau coba ayo, kataku, aku daftarin anakku juga gitu. Aku ada di situ gitu. Jadi beberapa teman akhirnya mendaftar gitu ya, dan tetangga dan sebagainya. Dapatlah santri itu 6 orang di kelas pagi dan 6 orang di kelas sore. Itu angkatan pertama. Sekarang mereka sudah naik ke level 6. Itu 6. dari 12 itu tersisa 4 orang. Tersisa 4 orang, Mas. Itu mohon doanya saja, mudah-mudahan 4 orang ini istiqomah selesai sampai 30 juz. Mudah 1 tahun nggak nyampe lah, 1 tahun atau 2 tahun ini selesai insyaallah. Gitu. Berarti kalau Umi sendiri jadi pengajar di Rubata itu dari tahun 2018. 2018. Udah lama juga. Kalau sekarang Rubata ini udah ada cabang di mana aja, Mi? Kalau cabang alhamdulillah sudah ada di Talang Jambi. Talang Jambi. Satu di Poligon. Satu lagi ini baru running di Kasnariansa. Kasnariansa tuh di sini ya Mi ya? Iya. Di samping. Ini kalau ada yang seputaran Kasnariansa. Boleh nih kalau misalkan ada penonton, donatur kita yang pengen, mumpung ada balita lagi sekarang dirawat, boleh didaftarkan kayak gitu kan? Ya siapa tahu mumpung dari awal Mi ya, mumpung dari awal masih umur balita gitu udah dikenalkan dengan Al-Qur'an. Oke. Nah, Umi, berarti emang ini udah dari 2018 terbentuk, bahkan foundernya pun nggak punya basic hafalan. Jadi tantangannya sebenarnya banyak banget ketika di awal gitu. Mungkin rasa kepercayaan orang juga gitu kan. Kayak gimana nih pengasuhnya aja belum tentu ini, belum tentu hafal, tapi ternyata di awal udah ada 6 santri 12 ya, 6 pagi 6 sore ya, 12 santri. Jadi tantangannya sebenarnya udah lumayan banget tantangannya, terbayang. Oke. Nah, Umi, kalau misalkan tadi yang kita tonton adik-adik ini, si Aziz yang di sini ya sama Adibah, itu umur berapa, Mi? Kalau Aziz dia masuk 5 tahun. Aziz 5 tahun. Jadi bergabung di Rutaba dari usia 3 tahun. Udah dari 3 tahun. Jadi dia sudah di level 3. Kemudian kalau Adibah ini usianya 8 tahunan. Adibah 8 tahun. Dia masuk sama kita, gabung sama kita dari usia 5 tahun. Dari usia 5 tahun. Sekarang udah berapa nih Aziz nih? Kalau Aziz, hafalannya insyaallah di juz 30, 29, Al-Baqarah dan Ali Imran. 5 juz, Masya Allah. Kalau Adibah berapa nih? 5 juz juga? Oh, Masya Allah. Itu ya pemirsa, tadi yang kita tonton tadi itu anak-anak yang mungkin kita seumuran itu baru selesai Iqra kayak gitu Mi. Itu udah 5 juz loh. Dan sekarang kalau mungkin kita ngelihat diri kita, kira-kira
udah berapa nih hafalan kita nih? Kalau dibagiin sama adik-adik tadi, ternyata Masya Allah Mi ya, adik-adik ini udah 5 juz, udah berapa tahun? Jadi udah dari 2000 berapa nih? 2 tahunan. 2 tahunan ya. Selama 2 tahun udah dapat Bisa. 5 juz, Masya Allah. Dan udah bisa baca Quran semua? Baca Quran juga udah bisa Mi. Tapi sebelum menghafal itu belum kenal huruf. Belum. Oh, tapi udah mulai Belum hafal. masuk rata-rata belum bisa baca Quran, belum kenal huruf. Kalau masuk paling Iqra 1, Iqra 2. Iqra 1, Iqra 2 ya. Tapi di kita sudah bikinkan programnya di level 3 itu mereka dari level 2 mereka sudah bisa baca. Bahkan kita punya santri di level 3 penguatan, mereka ini bahkan bisa menghatamkan itu, kita kasih target hatam baca 2 kali dalam 6 bulan atau dalam 8 bulan mereka bisa hatam 6 kali sampai 7 kali. 8 bulan, Hatam 6 baca. sampai 7 kali Hatam baca. Jadi dia tilawah terus. Tilawah terus. Jadi pulang dari markas sudah malam tuh, aku masih mau ngaji Oh, gitu. malah Jadi pengen tadi, ngaji, nggak aku capek mau malahan ya. lagi. Kalau Jadi, misalkan dulu ngelihat kita tuh disuruh ngaji, malah banyak alasannya. Iya. Heeh. Ini Karena malah ketagihan. Iya, mereka yang ketagihan, mereka cinta baca. Memang yang diciptakan, yang diinginkan dari kita mengenalkan Quran itu adalah kecintaannya dulu. Kecintaannya dulu. Kecintaannya dulu. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh dimarah-marah seperti itu. Jadi kalau mereka sudah cinta, mau secapek apapun badan itu nggak nyuruh berhenti. Iya, karena ngerasa Iya. cinta ini nggak kerasa capeknya Iya, gitu ya. Kan suka. Suka, iya. Kalau kita suka itu kan kita lakukan apa aja. Benar, oke. Kalau di Rutaba itu Mi ada berapa level sebenarnya Mi? Di Rutaba itu dengan metode tabarok itu ada 7 level. 7 level. Jadi level 1 dan level 2 itu kita sebut sebagai level pengkondisian. Pengkondisian. Jadi dikondisikan. Banyak hal yang dikondisikan, terutama adalah orang tuanya. Oh, orang tuanya Justru juga. Orang tuanya. Justru orang tuanya. Jadi secara mindset mau ngapain gitu ya. Karena kita bukan tempat les baca Quran. Iya. Ya, kita memang mau mencetak penghafal Quran. Dan kalau sudah ada satu anak yang mau kita perjuangkan jadi penghafal Quran, maka Allah akan berikan banyak ujian. Dan orang tua harus siap melewati ujian itu. Kuncinya adalah yang kita bentuk orang tuanya mau berubah, merubah banyak hal dalam hidupnya menuju kebaikan, menuju Allah, itu yang mau dibentuk. Kita sederhana, misalkan kita masuk ketemu orang tua, saya nih masih suka marah loh ustazah nyuruh anak-anak saya. Nggak bisa. Ini Quran kalau sambil marah-marah itu nggak hadir cintanya. Gitu. Iya. Jadi gimana ustazah? Ya harus merubah. Oh, satu saja dirubah. Oh, jadi orang tua yang tidak pemarah. Nanti akan banyak kebaikan lainnya yang Allah titipkan untuk keluarga itu. Karena dengan metode tabarok tuh ya kita mencetak penghafal Quran dari rumah. Kalau pondok kan taruh di pondok. Pulang sudah hafalan. Kalau ini kan enggak. Pulang dari markas sampai rumah juga mau dirawat sama orang tua. Jadi kesiapan orang tua di 2 level itu kita perhatikan. Kalau mereka siap mendampingi, itu yang kuncinya ya. Mendampingi. Karena gini, ini kan anak mereka. Iya, benar. Kan biasanya orang tua itu menyerahkan, ya sudah, pokoknya aku taunya selesai dapat hafalan kayak gitu Mi ya. Nggak bisa melonjak. Nggak bisa kayak gitu Mi ya. Nggak bisa melonjak. Kalau ada begitu paling bertahan 2 kali kita pulangkan. Oke. Dia nggak mau bekerja sama kita. Jadi memang butuh kerjasama antara fasilitator di Rutaba dan orang tua, sangat diperlukan Mi ya. Karena yang mau menikmati surganya kan orang tuanya. Iya, bener. Orang tuanya juga kan pengen masukin karena pengen masuk surganya juga kan, menikmati surganya. Nanti Iya. kalau ditanya Aziz, kata Allah nanti Allah tanya, Aziz mau ajak siapa masuk dalam surga? Kata Allah kan gitu. Mau kan? ajak ustazah gitu. Ustazah gitu kan, ngenes ya pasti Iya. orang tuanya gitu. Jadi yang ingin disebut pertama kali oleh anak-anak itu kan pasti Orang nama tuanya. Maka orang tua yang siap berkorban, mendampingi perjuangan anak-anak ini, mereka yang akan terus bertahan dan istiqomah. Masya Allah, oke. Itu di 2 tadi level pertama. Nanti kalau sudah level 3, ini level yang siap terbang, Pak. Siap terbang tuh kayak gimana nih maksudnya? Intinya anak-anak sudah terbiasa dengan kebiasaan murojaah, hafal itu bagaimana. Mereka sudah tidak perlu disuruh-suruh lagi. Tadi sudah ngobrol ya, dipaksa nggak di rumah? Enggak. Sudah tahu jadwal? Iya. Suka nggak menghafal? Suka. Nah, sudah begitu. Karena di level 3 itu mereka sudah harus setoran itu di 2 halaman. Sekali ziyadah itu 2 halaman. Dan kita sudah mempersiapkan dengan pola di pertama level itu, masuk di level itu mereka ziyadah dulu,
kemudian dia murojaah. Nah disitulah dia setor, dan rata-rata alhamdulillah bisa menyetorkan 2 halaman per hari itu. 2 halaman per hari. 2 Ya. halaman per hari Masya itu Allah. bisa. Gitu. Oke. Jadi ya sudah, nanti di level 3 menghafal Al-Baqarah, Al-Imran, nanti naik lagi, dan itu ujiannya tuh setiap naik level harus setoran, disetorkan semuanya gitu. Kalau juz 30 ya disetor dari anak umur 4 tahun, setor duduk dari Anaba Sampai Anas. Oke. Kira-kira kalau lancar 45 menit. Kalau masih banyak no gitu ya. Iya. Itu sekitar 1 jam. 1 Bisa, jam. Bisa. Bisa ya. Sangat bisa. Masya Allah. Sangat bisa. Itu level tadi Level berapa tadi? 3 3 ya. Level 4. Level 4. Level 4 menghafal dari An-Nisa sampai dia di surat Al-Anfal. Level 5 dari At-Taubah sampai di surat Toha. Level 6 dari surat Fatir sampai surat Yasin, dan sampai kemudian level 7 sisanya sampai ke surat juz 28. Juz 28. Oke. Itu jumlah. Nah, tadi kita udah ngomongin masalah levelnya Mi, tapi saya lupa bahas terkait metode tabaroknya. Coba Mi jelasin Mi, gimana sih metode tabarok itu Mi sebenarnya? Penasaran ya Pak ya? Iya. Jadi metode tabarok itu dia metode dari Mesir. Penemunya itu Syekh Kamil El-Abudi. Jadi Syekh Kamil El-Abudi ini seorang dosen di farmasi di Jeddah waktu itu. Jadi dia ya punya niat kan untuk anaknya dia menghafal Quran, karena di Madinah, di Mekah itu kan banyak sekali penghafal Quran. Jadi pengen seperti itu. Jadi tapi memang dari kandungan ibunya, Dr. Rasya itu memang ibunya sudah mengenalkan Al-Quran. Bahkan selama hamil itu bisa lebih dari 10 kali hatam membaca. Selama hamil? Selama hamil gitu. Jadi Okay. selama hamil itu begitu. Dan ketika dia buka pertama kali ya untuk anak-anaknya, namanya Syekh Tabarok. Syekh Makanya Tabarok. dikasih Oh, nama namanya Tabarok. Metode Tabarok. Jadi anak pertamanya namanya Tabarok. Jadi Syekh Tabarok itu lahir, kemudian di usia 3 tahun dia itu ceritanya pergi ke acara ulang tahun gitu ya, kira-kira ada acara gitu, kemudian ada lagu yang dinyanyikan. Pulang dari acara itu 6 bulan kemudian ternyata anaknya itu bisa menyanyikan lagu yang pertama kali dia dengar di 6 bulan yang lalu. Di 6 bulan. Jadi orang tuanya berpikir, Syekh Kamil tuh berpikir anak ini punya daya ingat yang kuat gitu. Kenapa nggak Quran saja yang kita masukkan? Iya. Nah, akhirnya Quran dimasukkan. Caranya sederhana. Karena ayah bekerja, jadi pagi-pagi sebelum subuh atau sesudah subuh ayahnya akan membacakan, mentalkinkan, dibacakan. Oh, jadi talkin ya, dibacakan. Oleh Syekh Kamil ditalkinkan, 1 ayat diulang 3 kali, kemudian setelah rangkaian itu bisa 9 kali gitu. Nanti ditinggal kerja. Nanti tugas ibu di rumah memutarkan murotal Quran yang ditalkinkan tadi. Diputarkan sampai nanti bahkan di 24 jam itu murotal Qurannya diputarkan 24 jam dengerin murotal Quran ya. Pokoknya di dalam rumah itu didengarkan. Jadi anak tuh sambil main, sambil makan, sambil apa saja aktivitas yang ditemani dengan telinga mereka itu adalah murotal Quran. Nanti pulang pada maghrib mereka harus menyetorkan kepada ayahnya. Begitu lah polanya. Oh, polanya begitu. Jadi tabaroknya sebenarnya adalah ya tadi kalau misalnya tabaroknya dari nama anaknya Syekh tadi, terus sebenarnya sistemnya adalah mendengarkan dulu nih ya pada balitanya. Karena kalau dilihat dari Allah menciptakan kita itu, bayi baru lahir itu kan dari semua organ yang paling berfungsi dengan optimal itu adalah telinga. Telinga Iya, karena makanya kita bayi lahir kan diazanin. Ya kan dari dalam perut itu kan dia sudah bisa mendengar. 4 bulan itu sudah bisa mendengar gitu. Kami ada satu santri kami yang Masya Allah kami lihat, ibu kenapa ya kok anaknya cepat sekali menghafal gitu dengan usia 3 tahun itu. Saya itu Ustazah dari hamil, pokoknya murotal Quran itu nggak pakai headset itu Ustazah. 30 juz itu saya dengarkan anak saya tuh bakal jadi dari anak hamil, yes gitu ya. Dari hamil. Bukan cuma dari 3 tahun tapi dari hamil. Dari hamil. Kalau yang jomblo ya dari cari istri ya gitu. Ya, nyari istri, cari suami, mana yang visinya mau begini, udah menyiapkan begitu. Iya. Jadi itu pemirsa, kalau penasaran dengan metode tabarok tadi udah dijelasin nih sama Umi Mila. Itu tabarok tuh dari nama syekhnya, terus
caranya adalah dengan mendengarkan gitu ya, mendengarkan murotal kepada balitanya tadi. Karena berdasarkan pengalaman syekhnya tadi ngedatengin acara nikah ulang tahun, terus anaknya pulang-pulang malah hafal lagunya gitu ya. Kenapa nggak dihafalin Al-Qur'an aja kayak gitu. Iya, Oke. Itu bagus banget ternyata hal-hal yang kayak gini nih jadi solusi juga untuk sekarang Mi ya, untuk penghafal dari usia balita. Nah Mi, tadi kita udah bahas juga terkait level. Jadi memang proses menghafal ini ada level-levelnya. Ya. Kalau misalkan dari Rubata ini berarti dimulai dari 3 tahun Mi ya. Itu ada syaratnya nggak Mi? Misalkan syaratnya harus apa kayak gitu? Minimal ada syarat minimalnya nggak? Ada syaratnya. Syaratnya kalau mau masuk gabung itu usia minimal 3 tahun, kemudian menyetorkan hafalan surat pendek. Oh, jadi udah 7 sampai 9. Itu maksudnya memang kita menyiapkan mental dari orang tuanya dan mental anaknya sendiri. Kamu nanti yang kamu kerjakan tuh begini gitu. Jadi kita melihat, oh gini ya, oh 9 surat. Nah kalau mereka ternyata bisa 9 surat anakku, itu PD-nya tambah tinggi orang tua, tambah punya keyakinan. Ada juga, ini susah ustazah, ini coba terus Bu gitu ya, didengarkan saja nggak apa-apa, bukan masalah lancar tidak lancar, tapi kita melihat proses bonding antara orang tua dan anak siap nggak berjuang, karena yang dikerjakan sehari-hari akan seperti itu. Memurojaah, mendengarkan hafalan anaknya gitu. Nah itu yang ditekankan. Jadi syarat 7 sampai 9 surat gitu. 7 sampai 9 surat nih harusnya. Pendek nih ya, dari Quraisy sampai ke Anas gitu. Ada juga yang nyetor kemarin Al-Fatihah baru kemarin dari Bandar kayak gitu ya. Terus kemudian lulus toilet training kalau bisa. Sudah mulai diajarkan gitu ya. Anak-anak umur 2 tahun tuh udah bisa lepas pampers. Ini pipisnya di sini. Terus nanti ngomong ya nah kalau mau pipis segala macem gitu. Itu sudah disiapkannya dari rumah gitu ya. Kemudian yang ketiga wajib menghadiri parents meeting. Ada parents meetingnya juga Mi ya. Jadi orang tua ada tekanan pertemuan juga Mi. Tekanan atau berbulan? Kalau parents meeting tuh di awal, kemudian nanti di tengah semester, nanti dikenaikan. Gitu. Jadi kita orang tua menjadi bagian penting dalam proses ini. Jadi santri, orang tua dan lembaga itu 3 komponen yang harus bekerja sama terus menerus. Gitu. Jadi santri, orang tuanya, karena tadi sebenarnya ini adalah lebih baik titiknya juga pada orang tuanya. Kita sebagai fasilitator nih ya di ini mensupport adik-adiknya, mengarahkan gitu ya. Orang tuanya sangat diharapkan sekali perannya di rumah. Kadang kan orang tua tuh begini Pak, punya ketakutan, aku nggak mulai menitipin anakku di pesantren karena ada beberapa cerita yang tidak baik gitu. Padahal itu sedikit saja gitu. Ya ini solusinya. Kalau nggak mau nyekolahin anak di pesantren, tapi pengen anaknya menghafal Quran, solusinya dengan markas Insan Quran ini gitu. Jadi mereka juga jadi penghafal, meskipun mereka nanti pulangnya ke rumah kita gitu. Karena belajarnya kan lumayan juga. Kalau level 1 itu 4 jam. Kalau sudah level 4 jam itu, level 1 itu 3 hari belajar. Kalau di level 2 4 jam, 5 hari belajar. Kalau level 3 dan ke atas itu 5 hari belajar dan 5 jam. Belajar 5 jam. Bayangin anak-anak itu sama Quran berjam-jam. Iya, lebih banyak anak-anak sekarang tuh mungkin lebih banyak dengan HP-nya Mi. Kalau misalkan kita bayangkan ya, kayak yang dijelasin tadi, banyakkan dengan Quran, ya mungkin kualitasnya beda gitu kan. Anak-anak yang banyak dengan HP sama anak-anak dengan Al-Quran tuh pasti beda. Oh iya beda. Kalau mereka sekolah tuh beda. Cepet nangkepnya Pak. Penangkepnya Mi. Iya kalau di sekolah belajarnya apa? Pengalaman kami kayak yang baru balita kayak anak saya, abinya ribut. Ini umur 6 tahun belum bisa membaca gitu kan. Iya 6 tahun belum bisa baca, tapi dia udah hatam Quran loh kata saya gitu kan, udah bisa baca Quran. Jadi abinya yang ribut, udah tenang-tenang, 2 minggu aja ngajarinnya udah bisa baca. Wah lebih gampang malahan ya. Hal-hal yang sifatnya kayak akademik formal. Dunia itu lebih nempel karena sinapsis otaknya kan, Quran itu kan membuat kecerdasan otak. Jadi sinapsisnya di stimulan terus, jadi banyak sebenarnya. Jadi jangan khawatir gitu. Tidak boleh ada khawatir gitu. Belajar apa aja tuh gampang. Nah, berarti syaratnya itu minimal ada hafalan surat yang memang dibimbing orang tuanya biar orang tuanya tahu nih potensi anaknya seperti apa, menumbuhkan kesabaran dan semangat orang tuanya juga. Terus toilet training tadi udah hal yang basic. Terus tadi parenting meeting.
Nah, Mi, kalau misalkan persyaratan kayak udah bisa membaca Al-Quran, kenal huruf hijaiyah, bisa menulis, itu nggak jadi syarat misalnya? Enggak, tapi kita waktu tes kita lihat untuk kita tahu tes kemampuan dasar saja. Tes kemampuan dasar. Mungkin kalau ada yang udah Quran kan berarti dia cepat bisa di-Qurankan gitu. Jadi dia nggak lama proses menuju hatamnya dan sebagainya gitu. Kalau rata-rata anak-anak itu yang sudah dari awal masuk gitu ya, sampai tahun pertama itu biasanya udah dapat berapa hafalan? Kalau dalam 1 tahun pertama ya? Kalau 1 tahun pertama biasanya 2 juz ya. 2 juz sudah ya? Karena kita per level 1 tuh 6 bulan, level 2 6 bulan. Level Juz 1 30, 6 juz bulan. 29 insyaallah. Kalau didampingi dan datang terus. Berarti dimulai dari surat pendek nih ya? Iya, surat pendek. Juz 30, 29. Dan itu targetnya udah bisa baca Quran. Baca Quran. Udah bisa baca Quran. Diajarin huruf hijaiyahnya tuh di Iya. umur berapa nih? Di level berapa maksudnya? Dari level 1 kalau untuk membaca kita menggunakan metode utrujah. Nah, kalau yang metode tabarok itu dari Mesir, kalau utrujah ini lokal dari Indonesia. Ustazah Sarmini yang menemukannya gitu ya. Jadi anak beliau itu di usia 5 tahun itu sudah bisa hatam baca gitu, dan kita menggunakan metode itu. Jadi dari level 1 itu sudah mulai dikenalkan huruf hijaiyah. Dari level 1. Dari level 1. Udah mengenalkan Targetnya huruf hijaiyah, fathah, mat gitu ya, mat alif dan kasroh gitu. Tuh, nanti terus berkesinambungan di level 2. Level 2 lebih serius lagi belajarnya untuk membaca gitu. Di level 3 penguatannya dia hatam 2 kali minimal. 2 kali. Oke, itu pemirsa. Jadi prosesnya sebenarnya peran orang tua banyak banget dibutuhkan. Terus juga perlu dengan kesabaran kayak gitu. Kesabaran karena tadi anak-anak kan mungkin aktivitasnya lebih sangat membutuhkan kesabarannya. Nah, untuk kalau di ruang kelas sendiri nih, ruang kelas itu biasanya atau dalam satu pertemuan itu berapa anak nih? Kalau dia level 1 maksimal 20 anak. 20 maksimal. Minimal 10. Minimal 10. Itu emang dibatasin segitu nih ya? Dibatasin. Lebih kondusif. Iya. Itu mereka untuk level 1 berapa jam tadi nih? 4 jam. 4 jam pertemuan, dan memang di dalam kelas itu. Dalam kelas mendengarkan selama 4 jam diperdengarkan non-stop. Non-stop itu diperdengarkan. Adik-adiknya nih kan biasanya balita kalau ketemu dengan balita lain main di kelas itu kayak gimana kondisinya misalkan di kelas? Main ada mainnya juga. Ada main. Jadi karena kan disebut level pengkondisian, salah satu yang dikondisikan adalah ketahanan daya duduk. Ketahanan daya duduk. Ya. Jadi gimana caranya fasilitator membuat mereka betah duduk dulu. Karena penghafal Quran itu pasti duduk, nggak mungkin pencelilitan kemana-mana gitu kan. Iya, gitu. Jadi tugasnya gitu. Jadi tugas utamanya, targetnya di level 1 kalau jadi fasilitator gimana caranya bikin anak bisa duduk. Kalau bahasa Jawanya itu mbok piye carane? Gimana caranya? Anak duduk gitu kan? Iya. Kalau dari yang pertama, kalau secara psikologi duniawi umur 5 tahun konsentrasi cuma 5 menit gitu ya. 3 tahun 3 menit gitu kan. Tapi ternyata enggak dengan Quran. Mereka betah. Cuman ya tapi ya namanya proses belajar ya. Ayo duduk, nanti yang duduk dapat bintang. Ayo duduk, nanti siapa yang tahan duduk nanti pulang bisa kasih hadiah seperti itu. Duduk rapinya gimana, duduk murojaahnya gimana, itu terus gitu kan. Kapan bisa? Biasanya 2 bulan pertama masih lari-lari masih 2 bulan pertama masih nih ya. Tapi kalau sudah setor setengah juz, kan ada ujian tengah semester tuh, anak-anak setor tuh, duduk setengah juz itu sudah berubah. Datang 3 tahun 4 tahun datang assalamualaikum waalaikumsalam, udah langsung duduk, nggak disuruh lagi. Udah langsung duduk, duduknya begini, nanti udah mau siap kita gitu. Jadi emang pengkondisian pertama tuh diajarin duduk tuh gimana caranya duduk tenang baru mendapatkan materi-materi. Ya itu, tapi ya kalau awal ya satu pangku di sini, satu pangku di sini, itu pasti itu yang orang tua boleh masuk atau dari hari pertama tidak boleh ada orang tua masuk. Batas mengantar hanya di luar pagar. Kan biasanya anak-anak tuh pengennya orang tua datang juga ikut juga, nggak boleh nih malah. Karena di parents meeting dijelaskan semua nanti keikhlasan orang tua itu poin ketenangan anak. Walaupun anaknya nangis-nangis Walaupun nangis-nangis, tetap harus ibu ikhlaskan dengan kami, titipkan sama Allah.
yang menjaga anak ini adalah Allah. Kita kan nggak selamanya memang dengan anak-anak kita. Iya. Nah itulah latihannya. Kalau dilatih dia, siapa yang menjaga dia? Allah dan Qur'annya nanti. Itu kita yang mau menyiapkan mental kita begitu. Allah dan Quran ini yang akan menjaga kehidupan kamu, bukan orang tua. Oke. Kalau ini Mi kan ada juga anak-anak tuh yang memang aktif kayak gitu, terus ada yang mungkin cenderungnya diam, ramah. Itu ada perlakuan khusus dan misalkan dibedain kelasnya. Ini anak-anak yang terlalu aktif nih, mungkin yang hiperaktif, sekalinya gerak dan lain di kelas ini, yang sifatnya sudah tenang, diam dan lain-lain, sifat kelas ini ada dan kayak gitu. Enggak, kalau sekarang enggak, semua sama. Paling di kelas itu yang aktif paling tinggal 1, 2 gitu. Tapi biasanya di 2 bulan itu atau bahkan di ujung level yang aktif-aktif tadi udah mulai mengerti, Pak. Udah mulai mengerti. Ini belajarnya tuh begini gitu ya. Kalau aku masuk, anak-anak tuh kan kayak spon. Kalau dibiasakan hal-hal baik itu menjadi kebiasaan rutinitas setiap hari, itu jadi habit dia. Jadi habit dia gitu. Kalau kamu nggak apa-apa, kamu lari-lari, tapi temanmu yang duduk dapat hadiah, kamu enggak gitu. Ya paling nangis gitu ya. Tapi ya itu, gitu. Gitu. Jadi memang di awal tuh semuanya disamaratakan, nanti ternyata mereka mengikuti pola kita sendiri. Insya Allah mengikuti. Dengan kesabaran tadi tentunya. Nah orang tua semua, jadi kalau mau mendaftarkan di rumah anak-anaknya di rumah Tafis Balita nih, boleh nanti dihubungi nih Umi Mila nanti ya. Atau mungkin cari di Instagram ada Mi ya. Ada di Instagram. Apa Mi namanya Mi? Apa namanya? Rumah Tafis Balita Markas Insan Rumah Qur'ani. Tafis Balita Markas Insan Qur'ani. Oke. Kita masih buka pendaftaran nih sampai bulan Januari, masih ada beberapa kuota. Monggo dipersilahkan. Oke. Mi, kalau untuk cerita Umi nih, ini selama 2018 sampai 2022. Iya. Kendala yang paling berat gitu ya, atau mungkin yang kira-kira Umi dapatin selama jadi pengajar tuh apa Mi kira-kira? Banyak ya. Awal ngajar pas saya nangis di pojokan Pak, di bawah TV. Uminya nangis? Oh bukan cuma anaknya yang nangis, Uminya juga nangis. Hampir semua sih pengajar gitu ya. Karena ya ini gimana, ini kan harus menghafal, ini ayat udah diputer, Syekh sudah nongol di TV, anaknya lari. Saya cuma bisa duduk di bawah TV itu, saya nangis Pak. Ya Allah, kata saya gitu kan, harus digimanain gitu ya. Tapi dari situ saya belajar, memang dalam proses kita mendampingi anak-anak itu, kita nggak akan mampu ketika mengandalkan ikhtiar kita. Kita harus benar-benar bergantung terhadap Allah selama kita di dalam itu. Karena kalau kita sudah ikhlas, terus kita berharap hanya Allah yang akan membantu kita, dan justru Allah yang akan mendudukkan anak-anak situ. Oh iya. Kayak gitu. Jadi itu kalau pengalaman saya tuh gitu. Saya yang nangis. Saya yang nangis. Jadi sampai santrinya, udah ustazahnya udah nangis, ayo kita duduk. Gitu kan, ada yang agak besar kan, ada yang agak besar. Udah deh, ayo deh duduk gitu. Ingat bener saya tuh, aduh Mbak saya mau nyerah lah kata saya gitu kan. Nggak apa-apa lah Mil gitu, terus aja gitu. Iya gitu. Tapi ya itu akhirnya ya dibawa doa ya, biar punya kedekatan hati dengan anak-anak itu dalam tahajud, dalam apa gitu. Minta didekatkan hati kita sama anak-anak, sama Allah. Allah yang merekatkan hati kita gitu kan. Jadi kalau hati kita sama anak-anak itu udah dekat, kita sayang sama mereka dengan tulus karena sayang kita karena Allah gitu, mudah anak-anak itu, sangat mudah gitu kan. Itu satu. Ada teman, kalau Ustadz Henry beda lagi. Anaknya itu kan satu pengajar itu, fasilitator tuh sangat dilarang marah. Sangat dilarang. Iya. Kalau ketahuan marah gitu ya, menaikkan suara, gimik muka, melotot atau segala macem, itu bisa udah kena SP 1. Oh, malah kena SP. Jadi standar operasional prosedurnya itu tidak boleh marah dari fasilitator. Tidak boleh marah. Marah itu kan banyak Pak ya. Yeah. Ada yang dengan kata-kata, ada yang bahkan di dalam hati marah aja nggak boleh gitu. Jadi dia tuh saking nahannya marah. Kalau pengalaman Ustaz Henry tuh, Ustazah, Ana pamit dulu sebentar. Kelas Ana titip. Antum mau kemana? Saya mau ke Masjid Raya. Ngapain? Saya nggak tahu. Daripada saya marah di dalam katanya. Jadi dia pergi ke Masjid Raya.
ambil wudhu. Terus antum ngapain ke sana, Ustaz? Kata saya sholat 2 rakaat, minta sama Allah biar saya sabar, minta sama Allah biar saya tidak marah. Gitu. Pulang, udah selesai Ustaz, masuk lagi, masuk. Sampai begitu. Masya Allah. Jadi tantangan kesabaran itu sangat dibutuhkan. Bahkan tuh menjadi SOP di tim mengajarnya Rutaba. Jangan marah, jangan sampai yang hal ketika yang ngotot pun nggak boleh. Soalnya kalau misalkan saya dulu ngajar ngaji nih, ada guru-guru ngaji tuh killer. Woy, sudah terkenal sebatan gitu kan, marah tuh udah biasa kayak gitu. Kalau di Rutaba nggak ada sama sekali kan. Marah nggak boleh, tegas boleh. Aku tegas. Boleh. Gitu. Untuk di level up tegas ya. Kan mereka udah ngerti kok gitu. Tapi marah nggak boleh. Pernah ya begitu. Pokoknya kena SP lah kalau udah ketahuan. Oke. Kalau Mi ada menemukan siswa yang unik nggak Mi itu selama berapa tahun? Unik itu dalam artian mungkin dari orang tuanya juga atau dari anaknya itu beda dari yang teman-teman yang lain dalam hafalan, dalam prosesnya mungkin. Ada nggak kira-kira? Ajis unik. Aziz ini ya. Ajis Kenapa uniknya? Dia kemarin diuji Allah dengan penyakit Kawasaki. Sakit Kawasaki itu penyakit langka, Pak. Langka Bi ya? Iya. Saya ingatnya Kawasaki itu motor. Iya. Jadi imunitas tubuh itu ya. Penyakit langka. Imunitas tubuh. Penyakit langka. Jadi kemarin di level 3 inilah. Jadi awal-awal level 3 itu, dan itu harus dapatkan pengobatan secepatnya di tanggal berapa dengan satu suntikan, satu botolnya 6 juta dan butuh sekitar 5-6 botol ya waktu itu ya. 5-6 botol gitu kan. Akhirnya kita galang dana. Mau nggak mau. Karena beliau ini juga salah satu putra dari asatid kita. Jadi kita galang dana, alhamdulillah Allah bantu gitu kan. Yang kami lihat dari perkembangannya setelah pengobatan dan sebagainya itu, Masya Allah. Allah kuatkan dia dengan Quran ini, dia datang ke kelas terus dan sebagainya, dan Allah ternyata kuatkan juga hafalannya. Jadi kalau di kelas itu kan kelas dia ini satu hari harus setor 1 halaman. Nah, di Al-Baqarah itu ya, Al-Baqarah Al-Imran itu dia selalu bisa setor 1 halaman. Dalam 15 baris itu dia selalu full. Kalau teman-teman yang lainnya, teman-temannya bisa dua baris, 3 baris gitu. Padahal ini masih program ziyadah, maksud saya, bukan masuk di program yang harus disetorkan benar-benar gitu. Itu yang menurut kami Masya Allah, Masya Allah sekali. Itu salah satu. Banyak sih. Kalau santri yang lain itu yang kami lihat itu perjuangan ya. Kalau Adiba ini perjuangannya luar biasa, Pak. Rumahnya di kilometer 14. Kilometer 14 sama sekali. Iya, tanah emas. Kesekip 5 hari harus tiap hari 5 hari ya. Itu bagian dari bentuk perjuangan. Mungkin dari perjuangan itulah Allah mudahkan dia juga. Gitu. Yang lain-lain sekolah ya, setelah IT pulang 2:30 harus datang ke markas, pulang lagi 7:30 sampai rumah kerjakan PR dan sebagainya itu. Dan kalau menurut kami mereka hebat semua. Karena standar kegagalan dalam Al-Quran itu adalah ketika kita berhenti. Bukan pada lancarnya, ketidaklancaran hafalan atau ketika menyetor tidak tuntas gitu, enggak. Ketika kita berproses, kita masih dikategorikan sukses dalam Al-Quran itu. Tapi kalau kita sudah memutuskan berhenti, itu sudah gagal. Titik gagal. Iya, titik gagalnya di situ. Pesan untuk pemirsa semua. Jadi kalau misalkan hari ini masih belajar terus Al-Quran nggak bisa ngapal nggak bisa, itu bukan gagal, itu masih proses dan itu sukses gitu ya. Tapi kalau udah menyerah, berhenti, ya udahlah nggak apal-apal. Nah itu titik gagalnya. Oke, Umi. Masya Allah banget ini nih, udah dikasih kisah-kisah, cerita-cerita yang luar biasa dari Rutaba. Terkait pola pengasuhan, terkait metode pengajaran di Rumah Tahfiz Balita, yang mungkin banyak ya dari penonton, dari para donatur yang kaget ternyata balita bisa hafal Al-Quran. Saya pun kaget pemirsa gitu. Ketika pertama kali kemarin silaturahmi ke Rutaba, ada balita yang bisa baca Al-Quran. Dikasih kesempatan juga ikut masuk ke kelas gitu. Masuk ke kelas, di sana ada satu ustadz, anak-anak diem ternyata, udah sampai didengarin murotal full dalam ruangan nih ya. Itu luar biasa banget pemandangan yang saya belum pernah lihat, karena emang tempat pengajian yang saya kunjungi biasanya ya banyak anak main-mainnya, ustazanya atau ustadznya sering marah, nada tinggi itu
hal yang biasa kalau menurut saya dulu gitu kan. Tapi di Rutaba ini ternyata ada SOP. Salah satu syarat jadi pengajar itu nggak boleh marah sama sekali. Nah, oke. Ustazah, ini satu lagi nih Ustazah, kita pengen tahu terkait Rutaba gitu ya. Kalau Rutaba ini udah berapa menghasilkan alumni atau mungkin udah berapa angkatan sudah? Kalau angkatan ini angkatan ke-7 yang baru ini pendaftaran. masih proses, tapi ya? okay. Level tertinggi baru mulai naik ke level 6. Jadi kita belum menelurkan lah ya. Okay. Belum yang selesai 30. Mudah-mudahan yang ada 6 santri yang sekarang sedang berjuang di level 6. Mohon doanya pada semuanya, mudah-mudahan ke-6-nya ini bisa selesai ziyadahnya 30 juznya gitu. Dan jujur saja di markas kita itu bukan hanya sekedar ingin menciptakan anak-anak yang hafal saja, tapi lebih pada ke memasukkan nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai Quran itu sendiri. Karena Syekh Tabarok itu ketika dia selesai di hafalan 30 juznya di usia 5 tahun itu, kalau Syekh Tabarok 5 tahun Pak selesai gitu kan, itu di usia 12 tahun itu sudah berdakwah keliling dunia, diajak orang tuanya, itu sudah mengislamkan 200 lebih orang di Afrika, bahkan mereka punya proyek membangun sumur-sumur di beberapa negara. Jadi kita sangat terinspirasi. Nanti anak-anak yang sudah selesai 30 juz ini harus kita bikinkan program amal kebaikannya apa. Oke, ada program lanjutannya. Ya, jadi Quran itu harus jadi amal. Ketika sudah dihafalkan, kemudian mereka sedikit-sedikit menanamkan nilainya. Terus Quran itu menyuruh apa? Yuk kita kerjakan gitu. Itu harapannya begitu gitu. Jadi panjang masih perjalanannya. Masih panjang perjalanan. Tapi luar biasa. Ini udah masuk ke level 6. Level 6, level 7. Berarti ada yang level 7 belum ada nih ya? Baru level 6 belum. nih. Karena udah mulai dari 2018. Tapi kalau di kota-kota lain sudah ada Pak. Oh di kota sudah ada. Kota lain dengan metode tabarok ini kan lumayan banyak gitu. Di Padang ada sudah 7 orang, 8 orang selesai gitu. Jadi kita tambah semangat ini insya Allah. Mungkin Kak Abah boleh dicek di YouTube, ada yang pengen nanya atau tidak? Kita coba cek pemirsa. Oke. Masih seputar ini. Sebentar itu tadi ya. Doa. Doa keberkatan. Oke. Kalau misalkan untuk anaknya Mi, ada nggak kayak apa ya? Kayak seperti tadi kan Umi bilang bahwasanya menumbuhkan kedekatan dengan anak. Tipsnya apa nih? Tipsnya Menumbuhkan dengan anak. Ngobrol ya, simpelnya ngobrol nih ya. Nah, karena kan mungkin Umi kan bukan orang tua kandung gitu ya, tapi gimana bisa menumbuhkan kedekatan mungkin melebihi orang tuanya bisa jadi gitu kan. Kira-kira selain ngobrol tadi apa lagi kira-kira gimana? Iya, sayang aja Pak yang tulus gitu. Sayang yang tulus. Sayang aja yang tulus. Anak-anak tuh mudah. Dan kalau dari hati kan nyampainya ke hati. Dia tahu kalau kita sayang atau kita pura-pura sayang itu dia tahu. Oh iya. Kuncinya cuma disayangin aja. Kalau kamu sayang, mereka nurut kok. Sayang aja. Kuncinya sayang. Sayang. Dari hati ke hati benar. Gitu ya. Ya ngobrol gitu, kita tahu ini gitu kan, tanya. Kalau ada apa-apa ya mereka tuh nggak. Ya kalau kita sayang kan kita nggak marah-marah, ya mereka bebas dong berekspresi gitu. Ustazah gini gitu, mereka bebas gitu. Bahkan ya, kalau ustadz itu ya jadi rebutan kadang gitu. Ustadz ngajar sini aja Ustadz gitu misalnya kayak gitu kan. Oh ini gitu kan. Itu udah kelihatan. Berarti kalau sudah sampai ada santri-santri yang sudah menyebutkan nama mereka, nah, orang itu udah sayang. Tumbuh sayangnya ke anak. Rasa kedekatan Ustazah tadi. Baik, Masya Allah. Jadi ini menjadi ilmu baru juga untuk kita nih para penontonnya untuk kedua Alfa, gimana mendekatkan hati kita dengan anak-anak. Atau ada yang mungkin pengajar mungkin pada hari menonton juga, guru-guru ya nunjukin kasih sayang kita benar-benar tulus atau enggak, karena anak tuh tahu yang pura-pura sayang, yang pura-pura atau yang sayang beneran itu seperti apa. Oke, ini Ustazah terakhir kali, mungkin sepatah kata, dua patah kata boleh deh gitu ya, untuk orang tua yang masih punya balita, tipsnya seperti apa Ustazah? Boleh Ustazah? Buat yang masih punya balita, yang jelas harus apa ya, mulai sudah memikirkan kira-kira kalau nggak semua anaknya, satu anak lah yang disiapkan untuk investasi akhirat gitu ya.
Jadi anak-anak yang kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu membanggakan di mata Allah gitu ya. Nanti di akhirat bisa jadi kebanggaan gitu. Kalau di dunia bisa jadi kebanggaan, kenapa di akhirat tidak didesain juga untuk jadi kebanggaan gitu. Jadi bagaimana ya dengan mendekatkan mereka, mengqurankan mereka gitu ya. Karena tiada kehidupan yang lebih baik kecuali dengan Al-Quran. Lebih baik kecuali dengan Al-Quran. Karena sudah banyak contohnya ya, para ulama itu dengan kehidupan yang luar biasa gitu. Mereka kecilnya dengan Al-Quran. Orang-orang yang sukses itu rata-rata kalau dicek Qurannya juga Masya Allah gitu. Jadi dari kecil dan sebagainya gitu ya. Dan jadikanlah Al-Quran itu memang hidup di rumah-rumah kita. Kalau ada sudah satu anak yang kita rawat untuk jadi penghafal Al-Quran, insya Allah cahaya Al-Quran itu akan masuk ke dalam rumah kita. Dan nanti kami banyak menemui proses dari wali santri yang keluarganya berubah gitu ya. Yang tadinya riba berhenti riba gitu ya. Yang tadinya tidak pernah belajar Al-Quran, orang tuanya karena diwajibkan belajar tahsin akhirnya belajar tahsin. Saya belum pernah baca Quran Ustazah. Anak saya di sini. Saya sekarang sudah Iqra 6. Itu banyak. Jadi Quran itu satu anak yang kita rawat di sini dengan Quran itu akan menyeret seluruh keluarganya untuk dekat dengan Allah, untuk dekat dalam ketaatan dan kesolehan. Itu gitu ya. Sepatah kata dua kata dari Ustazah untuk yang balita. Jadi bagaimana kita bisa minimal ada satu ya dari keluarga kita yang minimal yang menjadi ahli Al-Quran kayak gitu saja, karena tadi kata Ustazah itu yang akan bisa membawa keluarga-keluarganya mendapat hidayah kayak Ustazah bilang tadi. Ternyata ada testimoni unik dari para walinya Ustazah ya. Yang sebelumnya riba malah ketika anaknya udah jadi penghafal Quran Allah mudahkan untuk jauh dari riba. Yes. Baik Ustazah, ini udah hampir 1 jam ngobrolan. Saya satu lagi boleh apa lagi Ustazah? Kami ada program beasiswa juga. Kalau siapa tahu ada di sini donatur yang menonton gitu ya. Kami ada beasiswa untuk santri Rutaba berprestasi karena semuanya ada beberapa santri yang memang kita riayah yang dari baik dari kemampuannya bagus tapi keuangannya kurang bagus misalnya itu, tapi yang dikedepankan itu adalah prestasinya. Jadi kita membuka open donasi untuk orang tua asuh orang tua asuh gitu ya. Kalau ada yang mau berkontribusi mungkin anaknya sudah besar-besar enggak punya anak balita gitu. Mungkin dijadikanlah anak balita ini anak asuhnya gitu. Insyaallah mudah-mudahan mengalir juga pahalanya nanti begitu kan. Jadi kita ada beberapa santri mungkin yang sekarang hafalannya sudah 11 juz itu lagi mencari donatur Pak, ini ceritanya. Siapa tahu ada yang mau berminat. Nah, mereka ini orang-orang yang santri yang daya juangnya baik orang tua dan anaknya sudah menurut kita sudah cukup capable lah untuk dicarikan orang tua asuh dan donatur begitu. Itu pemirsa YouTube dan Dafa atau para donatur ini ada peluang kebaikan nih kata Ustadz Mila. Kalau mau jadi kalau kita nggak punya balita gitu ya di rumah, kita bisa jadi orang tua asuh nih di rumah Quran Markas Insan Qurani untuk adik-adik yang memang secara finansial kurang tapi secara prestasi bagus. Nih ya, luar biasa. Ada berapa kuotanya Mi? Kuota anaknya? Kuotanya ada 10. 10. Oke, ada 10 kuota. Ada 10 kuota. Ini nanti bisa para donatur untuk berkunjung langsung boleh. Ke markas Quran Insani, Insan Qurani gitu ya. Dan atau melalui Instagram tadi yang sudah disebutkan. Mi, terima kasih atas kesempatannya, atas kesediaan waktunya nih udah bisa kita silaturahmi, kita ngobrol-ngobrol terkait pendidikan. Jadi emang kalau di Dompet Duafa itu ada namanya podcast pendidikan, kita ngomongin tentang masalah pendidikan. Salah satunya hari ini kita bisa ngomongin pendidikan untuk anak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bermanfaat. Apalagi ini balita gitu. Jadi orang tua mungkin udah dapat persiapan. Bukan cuma waktu SD, waktu mau masuk SD gitu ya, mau masuk pesantren dan lain, tapi emang udah dari balita udah kita siapin. Bahkan kata Umi tadi dari hamil atau mungkin dari sejak mencari pasangan. Dari pasangan buat yang jomblo. Buat yang jomblo. Oke. Umi sekali lagi kita ucapkan terima kasih Mi. Oke, kita tutup dulu nih ya. Terima kasih juga para donatur semua yang sudah menonton, para
channel YouTube penonton channel YouTube Dompet 12 Sumatera Selatan. Insya Allah kita akan bertemu lagi nih di channel-channel YouTube, tema-tema dari podcast pendidikan dari Dompet 12 Sumatera Selatan. Dengan tema-tema yang menarik lagi, dengan pembicaraan yang luar biasa juga kayak gitu kan, yang menginspirasi atau mungkin bisa mengangkat motivasi kita untuk bergerak dalam kebaikan. Saya Ahmad Rais Ginanjar dan bersama Umi Mila Afriani nih ya, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.